Kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia mengalami perubahan level PPKM. Hal itu disesuaikan dengan situasi COVID-19 di daerah. Beberapa mengalami kenaikan dari PPKM level 2 menjadi PPKM level 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jumlah daerah berstatus PPKM level 3 di Jawa Bali meningkat. Menurutnya, kenaikan status sejumlah daerah ke PPKM level 3 disebabkan tingkat rawat inap yang meningkat. Untuk Solo Raya dan Semarang Raya pada saat ini naik dari PPKM level 2 menjadi PPKM level 3. Meski demikian, kondisi ini masih lebih baik lantaran masih ada daerah lain yang harus menerapkan PPKM level 4. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Semarang Raya, Jawa Tengah, kita bergabung langsung bersama dengan kontributor Berita 1 TV, Rahman Pratama. Ya, Rahman, dari pantauan Anda, seperti apa aktivitas warga saat ini di sana? Ya, Rolando, sampai hari ini adalah hari pertama, yaitu tanggal 22 Februari 2022, di mana pemerintah kemudian menaikkan status level dari level PPKM 2 ke level PPKM 3 untuk Semarang Raya. Dan sekarang saya berada di kota Semarang. Suasana terkini sebenarnya masih cukup sama dengan penerapan PPKM level 2 maupun level 1. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, meskipun kemudian kita masih menunggu aturan resmi dari pemerintah kota sendiri. Karena kalau kemudian kita tahu bahwa pengumuman kenaikan level PPKM level 3 dari level 2 di kota Semarang dan juga di Semarang dan juga sekitarnya begitu disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, dan Pemkot Kota Semarang maupun Pemprov Jawa Tengah ini belum menyampaikan secara resmi kepada masyarakat dan kemudian meminta untuk mematuhi anjuran-anjuran yang berlaku. Kalau kemudian kita tahu untuk instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan penerapan atau aturan PPKM level 3 bahwa sektor-sektor non-esensial ini non-esensial kembali diberlakukan untuk work from office sebesar 50%. Dan kemudian untuk aktivitas perbelanjaan, kemudian juga pasar, ini juga diberlakukan kapasitas maksimal hingga 60%. Itu artinya memang tidak terlalu signifikan perubahan aktivitas di kota Semarang terkait dengan peningkatan level PPKM dari 2 ke level 3, Rolando. Selanjutnya, Rahman, dari informasi yang Anda dapatkan, ini ada pembatasan apa saja yang diterapkan di PPKM level 3 ini? Pembatasan, kalau kemudian aturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang, rencananya baru siang nanti akan disampaikan ke teman-teman media begitu untuk menindaklanjuti instruksi atau kemudian pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait dengan kenaikan level. Tetapi sampai dengan saat ini memang tempat-tempat keramaian kemudian di Kota Semarang yang non-esensial ini diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dan diwajibkan untuk membatasi pengunjung maksimal 50%. Dan tentu wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi dan sudah dilakukan vaksinasi COVID-19. Nah, Rolando, perlu diketahui juga memang tidak hanya Kota Semarang yang naik level, namun juga Solo Raya. Solo Raya ini berdekatan dengan Yogyakarta, yang Yogyakarta juga status levelnya juga dinaikkan begitu ke level 3. Jadi kalau di Provinsi Jawa Tengah sebenarnya yang naik level dari level 2 ke level 3 adalah Semarang Raya. Peningkatan kasusnya terjadi di Demak juga, kemudian di Kendal, di Kabupaten Semarang dan juga di Kota Salatiga. Kemudian di Solo Raya, Solo dan juga sekitarnya juga mengalami kenaikan kasus, sehingga kemudian bed occupancy rate, tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit juga meningkat. Inilah yang menyebabkan pemerintah kemudian menaikkan level dari level 2 PPKM kemudian ke level 3 PPKM. Kemarin kita mendapatkan informasi untuk tingkat keterisian rumah sakit
tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Jawa Tengah ini sudah mencapai 50% dari total kapasitas yang ada. Dan Gubernur Jawa Tengah kemarin juga menyampaikan meminta kepada wali kota serta Bupati untuk segera melakukan skenario seperti penanganan varian Delta beberapa waktu yang lalu pada beberapa waktu lalu, dan kemudian sempat kemudian juga naik, dan kemudian skenario pada varian Delta ini diminta untuk diterapkan kembali pada varian Omikron ini. Meskipun kemudian memang untuk aktivitas di masyarakat sendiri juga perubahannya tidak terlalu signifikan, Rolando. Iya baik, Rahman, itu tadi Anda baru saja jelaskan ya begitu ada terjadi kenaikan kasus begitu di Semarang Raya, Solo Raya, di Semarang seperti di Kendal, di Demak, di Salatiga dan lain sebagainya. Nah terkait dengan kenaikan kasusnya sendiri, kasus COVID-19, seperti apa detail yang bisa Anda sampaikan? Ya Rolando, kalau di Kota Semarang sendiri sampai dengan hari ini hampir mencapai 800 kasus COVID-19. Mereka kemudian terbagi dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada, termasuk juga di tempat isolasi terpusat. Seperti kita ketahui memang pemerintah Kota Semarang pada awal pandemi menyiapkan isolasi terpusat dan sempat tidak terpakai ketika kasus COVID sangat turun drastis beberapa waktu lalu, dan sekarang kembali diaktifkan kembali dan dipakai kembali. Kalau di Kota Semarang ada 2 isolasi terpusat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang, tetapi juga ada 1 isolasi terpusat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang. Artinya memang ada tiga lokasi isolasi terpusat yang kemudian ada di Kota Semarang sendiri, atau kemudian di luar rumah sakit yang tentu menyiapkan tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dan pemerintah Kota Semarang juga meminta untuk seluruh rumah sakit kembali kemudian menambah tempat tidur supaya kemudian ketika ada pasien yang akan dirawat di rumah sakit semuanya bisa tertampung. Dan tentu juga masyarakat ada sebagian yang melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Rolando. Terima kasih Rahman atas laporan Anda. Kita berharap tentunya kasus COVID atau angka COVID ini bisa segera melandai, disertai juga dengan ketertiban masyarakat, kerjasama semua elemen masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Ya demikian tadi kontributor berita 1 TV Rahman Pratama melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa